Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu fa ibadallahi sinafsi wa iyyakum bittaqullahi faqad fazal muttaqun. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, sidang salat maghrib dan salat isya, a'azakumullahu jami'an. Segala wajib karunia Jalla wa ala yang pada hari ini Allah berikan untuk kita semuanya, menimpakan nikmat yang luar biasa, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di atas tuntunan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Tentunya kita semuanya berharap pada Allah Azza wa Jalla untuk melekatkan nikmat itu semuanya hingga saat Allah mengambil nyawa kita dalam husnul khatimah tentunya. Dan insyaallah taala kita bahas bab baru dalam kitab Al-Kabair ini, masuk dalam poin pembahasan Al-Kabiratut Tasi'atu, tentang dosa besar yang ke-9. Betul apa Ibu? Betul apa Ibu? Yaitu apa? Al-kadhbu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dosa berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya bahas dulu tentang masalah dusta. Kita tahu bersama, dusta di antara akhlak yang tercela yang sangat tidak disukai oleh semua agama apapun itu, baik agama samawi maupun agama Arabi. Dalam artian apa? Lisan yang sering dusta di antara gambaran seorang hamba sangat tidak bisa dipercaya. Saya ambil contoh misalnya suami istri. Kita punya suami sering bujuk istri nih. Kebalikanmu sama, seorang istri sering pakai hila. Tahu hila Bapak Ibu? Apa itu hila? Hila itu semacam tipu daya. Hingga dalam ayat Al-Quran menyatakan inna kaidahunna adim. Ingat, untuk tipu daya wanita ini luar biasa besarnya. Dalam artian, seorang wanita punya potensi membuka pintu-pintu yaitu tipu daya untuk baik para laki-laki maupun para suami mereka kesemuanya. Dalam kait masalah dusta ini pula sempat salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu dalam surat yang ke-17, surat Al-Isra, di ayat yang ke-36, Allah Azza wa Jalla dawuh, atau dalam firman-Nya Allah menyatakan, di antara potongan ayat Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Allah menyatakan wala taqfu, dan sekali-kali di antara kalian berujar atau berucap di mana ma laisa laka bihi ilmun, di mana kalian berujar tersebut tidak ada dasar ilmu dan pengetahuan sama sekali. Ada pertanyaan di sini, la taqul, hendaknya kalian jangan berkata ra'aitu wa lam tara. Engkau menyatakan aku melihat padahal jenengan enggak melihat, atau menyatakan suatu kalimat yang lain wasami'tu walam tasma'. Mungkin kita menyatakan saya mendengar fulan, di lain sisi faktanya panjenengan enggak mendengar.
Inilah di antara yang menyatakan innas sam'a wal basara wal fuada. Semua telinga pendengaran kita, termasuk mata untuk melihat kita atau melihat kita ke semuanya, termasuk yang terbesit dalam hati kita ke semuanya, Allah menyatakan kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ingat, nanti di mata Allah Azza wa Jalla akan Allah mintai pertanggungjawaban. Penglihatan kita, pendengaran kita, ucapan kita, bahkan yang terbesit dalam hati kita terkait masalah hasud ataupun hasad dan lain sebagainya, akan Allah bongkar, akan Allah lihatkan, dan Allah mintai pertanggungjawabannya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kalimat lain, sempat Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh tentang masalah bagi kaum muslimin, terlebih umat beliau sallallahu alaihi wasallam, untuk hati-hati dalam masalah dusta. Dalam satu kalimat Nabi dawuh satu kalimat ini, inna sidqa yahdi ilal birri. Beliau menyatakan, ingat, kalimat jujur, kebiasaan jujur itu bisa membawa seorang hamba kepada kebaikan dalam agama dan akhiratnya pula, serta namanya kehidupan dunia pula. Dalam artian, orang kalau jujur ucapannya nggak akan pernah dia itu hidupnya sia-sia. Pasti banyak orang suka di sana. Hingga Nabi menyatakan yahdi ilal bir, jujur tersebut bisa membawa seorang hamba dalam kebaikan nantinya. Wa innal birra yahdi ilal jannati, hingga beliau menyatakan, ingat, kebaikan tersebut nantinya bisa membawa seorang hamba ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga beliau menyatakan wa inna rajula yashtuqu hatta yuktaba indallahi siddiqan. Ada di antara hamba biasa jujur, ngendika jujur apa adanya, hingga yuktaba indallahi siddiqan, hingga Allah catat sebagai hamba-hamba yang siddiqah. Apa itu siddiqah? Senantiasa benarkan, berucap yang jujur. Kebalikannya Rasul menyatakan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Hati-hati, dusta bisa menyeret seorang hamba ke dalam jalan-jalan kefujiran, jalan-jalan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian, kedustaan ini di antara pintu-pintu pembuka dosa-dosa yang lainnya. Dan beliau menyatakan wa innal fujura yahdi ilan nar. Ingat, yang namanya dustur tadi, yang namanya kedustaan tadi membawa kepada maksiatan. Kemaksiatan terbuka tersebut akan bawa seorang hamba dalam neraka jahanam. Dan Nabi menyatakan wa inna rajula la yakdziba. Ada seorang laki-laki yang kebiasaannya bujuk, dusta, hatta yuktaba indallahi kadzaban, sampai Allah catat hamba semacam ini punya kebiasaan itu kadzab, itu fa'al, artinya dusta dan dusta, yang kita kenal dengan istilahnya pendusta. Dalam artian, Bapak Ibu muliakan, ulama al-hadis mencatatkan bahwasanya di antara faktor kejujuran ini, di antara syarat mutlak yang dimiliki oleh rawi sehingga beritanya bisa diambil secara hukum. Dan ketika seorang rawi berdusta satu kali pun langsung tercoret dari data orang-orang yang thiqat wa sidq, dari orang-orang terpercaya secara jujur, dicoret langsung oleh para ulama tersebut. Sehingga dalam artian tentang masalah formulasi tentang salat tashih, formulasi para ulama dalam penetapan hadis sahih tersebut, kejujuran seorang rawi sangat-sangat dibutuhkan dan di antara barometer utama dalam masalah pengambilan riwayat. Kita masuk sekarang Bapak Ibu muliakan tentang bahasan ini. Dusta ini gak main-main. Sambil contoh misalnya, kita muamalah sama orang tua kita, hingga muamalah sama sahabat orang tua kita. Suatu ketika seorang ananda berdusta atas nama bapaknya kepada teman bapaknya, yang ngomong kepada temannya bapaknya nih, Pak ngapunten, bapak saya rencananya jual barang harga sekian. Loh iya tanah tak tuku nih misalnya itu, padahal bapaknya tidak jual barang. Misalnya kepergok kalimat ini kepada bapaknya, nantinya hukumannya apa coba kepada ananda tadi? Tentu ada hukuman nanti dari sang ayah anda. Kebalikannya pula, semakin tinggi derajat sosial seorang manusia, kalau kita dusta atas mereka, kita mungkin berpikir lebih tajam lagi. Sambil contoh misalnya, ada seorang panglima, namanya panglima, tidak main-main kedudukannya, panglima perang, panglima TNI misalnya. Seorang hamba berdusta atas nama panglima TNI, subhan kepergok misalnya, kira-kira Pak, anak buahnya bakal nandangi nggak kira-kira?
seorang dusta atas nama Panglima TNI. Pak, Panglima ngomongnya Pak, subhan kepergok kemudian. Bayangkan Pak, kira-kira anak buah beliau, para tentara terima nggak kira-kira? Bakal dibacem dia, ditonjokin dan sebagainya. Ini contoh kecil, termasuk dusta sama presiden. Lah ini ngapunten Pak, dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW nggak main-main. Rasulullah SAW di antara manusia terbaik yang Allah jadikan di muka bumi ini. Bagaimana Allah pun menyatakan di antara khairul anam, sebaik-baik manusia, gak main-main. Derajat beliau ditinggi semua manusia yang ada, di atas semua manusia yang ada, di atas seorang panglima, di atas presiden, di atas penguasa dari yang mau ada di muka bumi ini. Manusia adalah beliau. Dan ketika seorang hamba dusta atas nama beliau, itu membawa konsekuensi besar. Apa konsekuensi diantaranya? Masalah syariat. Karena Nabi SAW Allah utus untuk menyampaikan syariat. Ketika seorang hamba dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW, ini gak main-main. Dia membawa syariat yang mungkin dia bikinkan yang baru nantinya. Ini di antara bahaya dari para orang-orang yang mendustakan Rasulullah SAW atau mendusta atas nama Rasulullah SAW. Dalam satu ayat Al-Quranul Karim, sempat Allah berfirman dalam surat An-Nahl di ayat yang ke-116. Surat An-Nahl ini Allah menyatakan secara jelas tentang larangan berbicara atas nama syariat, apalagi tanpa ilmu, apalagi dusta dan sengaja menyatakan kalau ini dari Allah dan Rasulnya alaihissalam, ini halal, ini haram. Langsung Allah jelas satu kalimat, wala taqulu lima tasfu bi alsinatikumul kadhiba. Allah menyatakan jangan di antara kalian mengatakan terhadap apa yang diucapkan oleh lisan-lisan kalian dengan cara bohong. Allah menyatakan kalian berujar dari lisan-lisan kalian tapi dusta atas nama apa? Hada halalun wa hada haramun. Ini gimana hukumnya halal? Ini bagaimana hukumnya haram? Tanpa ilmu. Sama seperti ini Pak. Nanti kita temukan seorang pendusta yang sempat memasukkan catatannya dalam kumpulan riwayat dari Hamad ibn Salamah rahimahullah ta'ala, seorang orang yang kuat tentunya, gak main beliau dia, seorang ulama besar yang di antara derajat beliau seperti Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala. Hamad ibn Salamah, dia punya Rabib. Rabib itu adalah anak gawan dari istrinya yang baru, bahwa anak gawan subhanallah sempat menyusupkan kalimat-kalimat dusta periwayat dalam kitab beliau. Nanti kita bahas. Dalam kalimat ini muncul banyak orang-orang gampang menyatakan gimana hukum ini Pak? Halal. Gimana hukum ini Pak? Haram. Tanpa ilmu. Allah menggambarkan kalimat ini, jangan kau ucapkan lisan-lisan kalian dengan dusta menyatakan bahasa ini hal, ini haram. Liyaftaru 'alallahil kadzib, yang kan dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dusta atas nama Allah? Allah mensyariatkan. Asy-syari' wallahi azza wa jalla. Yang pembuat syariat adalah Allah Subhanahu wa taala, dan dialah satu-satunya zat yang punya hak menyatakan ini halal, ini haram. Bukan saya, bukan bapak kita pula. Dalam artian apa? Penetapan syariat halal haram di sisi Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah menyatakan litaftaru 'alallahil kadzib, kalian dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hingga Allah menyatakan innal ladzina yaftaruna 'alallahil kadziba la yuflihun. Ingat, siapapun di antara manusia yang mencoba dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, la yuflihun, gak mungkin dan tidak akan pernah dia menang selama-lamanya. Kita tahu bersama dinamakan al-falah. Menang itu di mana kira-kira? Kapan seorang hamba itu menang? Setelah masuk surga. Dalam kalimat Allah menyatakan bagi para hamba dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala, langsung Allah menyatakan la yuflihun, enggak mungkin bisa menang, enggak mungkin sejahtera di mata Allah Subhanahu wa taala. Langsung Allah anggap kalimat yang jelas di sini. Bapak memuliakan, saya masuk dalam kitab ini pula. Ada seorang ulama besar bernama Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala. Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala sempat mengumpulkan tentang rawi dan periwayat-periwayatan yang mendustakan atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Dalam artian apa? Di zaman beliau rahimahullah ta'ala menyebar banyak hadis-hadis bermasalah, syariat-syariat bermasalah, untuk menguatkan apa? Pendapat mereka, pendapat kelompok mereka, mazhab mereka dan sebagainya, sehingga menggunakan nama Rasulullah atas nama dusta. Hingga Ibnul Jauzi rahimahullah ta'ala mengumpulkan catatan dalam kitab Al-Mawdu'at yang mengumpulkan sekian riwayat bermasalah di sana.
Dari sini pula belum menyatakan tentang masalah sebab-sebab tentang munculnya hadis-hadis palsu. Yang pertama, sebab pertama ini Pak, manusiawi. Sebab pertama, muncul hadis palsu manusiawi. Dalam artian apa? Muncul orang-orang membuat hadis palsu tanpa sengaja. Loh kok tanpa sengaja pripun? Ini orang-orang baik sebetulnya. Ini orang-orang gak niat dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Cuma ada catatan di sini. Yang pertama, orang-orang rawi ini karakternya dominasi orang-orang yang zuhud, yang penuh dengan ibadah, niatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang jadi masalah kemudian di depannya, mereka ini orang-orang yang lalai, tidak bisa membedakan periwayatan mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang maudhu, mana yang mungkar. Orangnya baik, orangnya thayyib, orangnya latif. Orang-orang baik semacam ini tidak bisa membedakan antara mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu bahkan. Yang mereka ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara faktor inilah hingga kemudian dalam ucapan mereka tersebut rahimahullah taala mengujarkan beberapa sindiran serta riwayat yang mungkin bermasalah tadi tanpa sengaja. Karena apa? Tidak bisa membedakan antara hadis lemah dan sahih. Yang kedua diantaranya pula kalau muliakan, ada para rawi-rawi yang termasuk ini pula, ngapunten Pak, tidak punya kemampuan kompetensi membedakan antara hadis ini kuatkah ataukah palsukah. Dari sinilah Pak muliakan, dibutuhkan para dai kompetensi kemampuan menyampaikan, tidak cuma pintar orasi. Saya masih ingat banyak masjid ketika menjelang Ramadan menerima surat-surat dari lembaga-lembaga. Tujuannya apa sih? Tujuannya apa coba? Sebelum Ramadan dari banyak lembaga ngajukan surat, kemudian minta apa coba? Minta apa Pak? Bukan, selain itu minta jadwal ceramah, minta jadwal sholat taraweh, minta jadwal yang namanya tausiah subuh. Bahkan subhanallah Pak, ada orang-orang person oknum tertentu minta langsung jadwal sholat id. Bahkan saya pernah di Kemenak waktu itu kumpul para dai Kemenak, para penyuluh Kemenak, sekenar satu sama lain nyenggel, kemudian tat ngapunten sampai takmir masjid. Iya Pak, aku njaluk Pak jadwal khotib idnya Pak, tanpa malu sama sekali. Saya nggak tahu siapa fulan, dari mana fulan, pendidikannya dari mana, belajar sama siapa, orasinya bagaimana, ilmunya betul kuat ataukah tidak, saya nggak tahu. Cuma manusia-manusia ini tanpa malu sama sekali. Dan ngapunten Pak, sempat diantara mereka ngapunten Pak, transaksi itu di dalam forum Pak, itu sampai modelnya para dai semacam ini. Dan subhanallah, dalam pertemuan kami berikutnya kami tahu kompetensi mereka. Kemudian banyak orang-orang bermasalah, banyak orang-orang gak amanah, banyak orang-orang lemah secara nalar pula. Inilah poin yang kedua diantaranya, orang-orang tersebut gak niat palsu sebetulnya, cuma gak punya kompetensi bedakan antara hadis lemah, hadis palsu, hadis sahih atau tidak, gak mau tahu, pokoknya dia menyampaikan aja. Yang ketiga, diantara orang tanpa sengaja ini pula, ngapunten Pak, ada rawi yang sikot sebetulnya, ada orang-orang terpercaya dari berat hadis yang sangat terpercaya. Cuman di masa usia tuanya mulai muncul penyakit. Apa penyakitnya diantaranya? Penyakit orang tua. Nama Bapak Ibu? Pikun. Mulai muncul lupanya. Sehingga tanpa sengaja saat ia menyampaikan pendapat atau sebuah tausiah atau sebuah ceramah, hadis yang beliau bawakan tercampur hadis-hadis yang mungkin dia lupa, hingga membuat hadis yang palsu tanpa ia sengaja pula. Yang keempat, ada orang-orang ini pula ngapunten Pak, dalam berarti itu baik, cuma ngapunten bisa jadi saat ia mencari sebuah riwayat, anaknya kah, ponakannya kah, dan lain sebagainya kah, tanpa ia tahu mengisipkan tulisan-tulisan pula. Pernah jangan penemui Pak, seorang ananda yang karena cintanya sama ayahandanya sampai ngirim tulisan bapaknya 100% persis mirip. Termasuk para ponakan, lihat pamannya pinter, nulis tulisan pamannya persis seperti tulisan pamannya. Termasuk ini pula yang dialami oleh seorang imam bernama Hamad ibn Salamah rahimahullah ta'ala.
Dia punya ananda gawan tadi yang menyisipkan hadis-hadis palsu dalam lembaran beliau, sehingga muncul kemudian pendapat yang menyatakan ini hadis dari Hamad bin Salamah, padahal bukan. Ini tanpa sengaja 4 kalangan yang tanpa sengaja ia sampaikan hadis-hadis bermasalah tanpa ada niat sama sekali, yang perlu menyatakan bahwasanya orang-orang semacam ini mungkin bisa jadi makfu. Karena apa? Ia sampaikan tanpa sengaja. Sama poin yang kedua, sebab yang kedua ini Pak, memang orang-orang yang dengan sangat sengaja meriwayatkan hadis-hadis palsu disandarkan pada Rasulullah SAW. Yang pertama kan beda, Pak. Yang pertama menyampaikan tanpa sengaja, tanpa mereka tahu kalau yang mereka adalah hadis-hadis palsu. Yang kedua ini orang-orang atau oknum-oknum yang memang dengan sengaja berdusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW. Dan ini pun ada dua model. Kata beliau rahimahullah ta'ala, beliau menyatakan yang pertama adalah orang-orang yang dari awal telah tahu, dari awal telah mengetahui yang ia sampaikan, yang kan ia baca adalah hadis palsu, dan rawinya atau periwayatnya ada para perawi pendusta. Dia tahu hakikatnya, cuma ngapunten tetap ia sampaikan, tetap ia menceramahkannya. Dan satu hal, Nabi SAW dawuh satu kalimat dengan sanad yang sahih. Beliau menyatakan man rawa anni haditsan. Beliau menyatakan barang siapa di antara kalian rawa anni haditsan, meriwayatkan dari saya Rasulullah Muhammad dengan sebuah hadis, wa huwa yara annahu kadzibun, dan ia tahu hadis yang disampaikan disandarkan atas nama Rasulullah SAW adalah suatu yang sahih, yang palsu, yang dusta, bahwa ahadul kadzdzabin. Langsung dia menyatakan sallallahu alaihi wasallam, maka orang semacam ini yang telah tahu yang akan ia sampaikan adalah hadis palsu. Beliau menyatakan bahwa ahadul kadzdzabin, maka orang semacam ini salah satu di antara para orang-orang yang banyak dan di antara orang-orang pendusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang pertama. Orang yang kedua atau manusia yang kedua ini, Pak, dengan sengaja mereka ini, Pak, nggak mendengar, nggak menyampaikan, tapi dengan sengaja kelompok kedua ini dengan sengajanya membuat hadis-hadis palsu. Dan kelompok ini ada banyak macamnya pula. Kelompok yang kedua tadi, Pak, menyampaikan hadis palsu dengan sengaja. Ada dua kriteria. Yang pertama, ia telah tahu hadisnya palsu, tetap disampaikan. Kelompok yang kedua, yang dengan sengaja bukan baca, tapi memang buat hadis palsu. Dan orang-orang ini ada macam-macam, Pak. Yang pertama, kisah dari yang tadi Hamad ibn Salamah rahimahullah ta'ala adalah orang-orang dari kalangan zindiqin. Siapa orang zindik, Bapak Ibu? Apa itu zindik? Dalam munafikin, barakallahu fikum. Dinamakan zindik adalah orang-orang yang gak suka Islam, idharul Islam wa yukhfil munafik wa yunfil kufur. Dia gak suka Islam, cuma dalam pakaian casingnya Islam, tapi bencinya luar biasa pada Islam. Ini orang-orang zindik yang pada zaman dahulu kala Rasulullah SAW memasukkan mereka di antara orang-orang munafikin. Hamad ibn Salamah rahimahullah ta'ala sempat menikahi seorang wanita, dan istrinya tersebut membawa anak gawan bernama Abdul Karim ibn Abil Arja'i. Abdul Karim ibn Abil Arja'i ini seorang yang suka menyelipkan hadis-hadis palsu dalam kitab riwayat hadis milik Hamad ibn Salamah. Subhanallah, Pak, ketangkap kemudian. Dan satu hal, Pak, namanya orang bikin hadis palsu zaman dahulu kala hukumannya nggak main-main. Zaman dulu kala pembuat hadis palsu hukumannya nggak main-main. Hukumannya apa kira-kira? Penggal kepalanya. Termasuk ini, Pak, Abdul Karim ibn Abil Arja ini ditangkap oleh para imam di sana, langsung akan dihukum mati. Subhanallah. Saat akan ia dihukum mati dan tahu kalau usianya gak banyak lagi, dia berujar satu kalimat ini, aku telah membuat dalam kitab bapak apa namanya, Pak? Bapak apa? Oh, bapak tiri itu, bukan bapak tiri, bapak sambung ya. Saya tuh mau nulis sebuah tulisan-tulisan
yang saya selipkan dalam tulisan Bapak sambung saya tersebut gak cuma 1, 2, 3, 4, 5 hadis, gak. Beliau menyatakan sampai aku tuliskan bahkan lebih dari 4.000 hadis palsu. Ini saya jadinya seorang hamba, Pak. Terkesan dia mungkin tulisannya apik pada tulisannya bapaknya, tapi ngapunten Pak, ternyata punya niatan buruk di sana. Subhanallah Pak muliakan, hingga kemudian oleh sang imam atau khalifah dipenggal kepalanya, dan oleh Hamad ibn Salamah dikeluarkan hadis palsu tersebut. Dicari lagi kemudian. Kelompok yang kedua, Bapak muliakan, adalah kelompok-kelompok para fanatikul madhab. Saya ulang lagi Pak. Ada kelompok kedua ini pula, manusia-manusia pembuat hadis palsu. Gara-gara apa? Fanatikul madhab, fanatik masalah madhab. Zaman dahulu kala kita menyatakan bahwasanya dalam sisi sejarah, orang yang berlawanan madhab sampai gegeran. Dalam kisah ini pula, banyak di antara mereka bahkan buat hadis palsu. Saya ambil contoh misalnya orang-orang Rafidhah. Orang-orang Syiah paling hobi bikin hadis palsu. Termasuk orang-orang Sufi. Syiah dengan Sufi ada kemiripan. Saya ambil contoh Pak. Di YouTube kita pernah mendengar atau kita pernah bisa melihat tentang kisah sebuah riwayat hadis dari seorang imam mereka yang menceritakan bahwasanya Ali bin Abi Thalib lari mengejar seorang laki-laki di sana yang mau belajar ilmu nahwu. Tanya kemudian sama hamba ini, tanya kepada Ali bin Abi Thalib, ente mau kemana? Belajar nahwu sama Fulan bin Fulan. Yang ngarep apa? Nabi SAW itu mantu mertua saya, yaitu Nabi SAW. Dia lari demi menghadiri majelisnya Fulan bin Fulan belajar ilmu nahwu. Bayangkan Pak, Nabi SAW sama Ali bin Abi Thalib belajar ilmu nahwu ada Fulan. Masuk akal nggak kira-kira? Masuk akal betul kira-kira? Ini gambaran contoh. Yang jadi masalah banyak orang percaya. Nah saya nyatakan tadi Pak, dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW nggak main-main. Membawa syariat baru. Orang diceramai Pak, mandu-mandu orang awam terutama, mandu ketip muli mangan mari ngono. Dalam kisah ini pula ada di antara mereka yang dengan sengaja untuk menguatkan mazhab mereka menghantam mazhab yang lain, bikin hadis palsu. Kelompok yang ketiga pula ada orang-orang niatannya baik, bikin hadis palsu. Tujuan itu targhib wa tarhib, ngasih motivasi, ngasih ancaman agar umat Islam melakukan ajaran Rasulullah SAW. Yang jadi masalah sekarang hadisnya palsu. Tujuannya apa? Baik, ngajak orang kebaikan. Cuma gara-gara ini pula dia bikin hadis palsu yang menyebar di masyarakat pula. Saya ambil contoh Pak, sempat dibawakan oleh salah satu ustadz kita terkait tentang masalah keutamaan memperingati Maulid Nabi SAW. Dibawakan kemana-mana sampai Kiai Haji Mustamar, semoga menjaga beliau, hafizahullah ta'ala. Beliau menyatakan dalam ceramah beliau, hadis ini banyak dibawakan Kiai Marzuki Mustamar, semoga menjaga beliau. Beliau menyatakan bahwa hadis ini banyak dibawakan oleh para ustaz, oleh para kiai. Cuma hadis ini dhaif, bahkan palsu dan tidak layak disampaikan. Cuma orang sering menyampaikan karena apa? Jamaahnya mandu Pak, mandu, nurut orang-orang ini masalahnya. Ngajak baik, cinta pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma menggunakan hadis palsu. Yang berikutnya pula, Bapak Ibu diantaranya, ada orang-orang tertentu bikin hadis palsu untuk mewujudkan keinginan nafsu mereka, ingin dekat dengan penguasa. Saya ambil contoh di sini dari beliau rahimahullah taala menyatakan tentang contoh Ghiyath ibn Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi. Sebab Ghiyath ibn Ibrahim An-Nakhai Al-Kufi ini saat jumpa dengan Khalifah Al-Mahdi. Saat Khalifah Al-Mahdi ini megang burung merpati. Langsung ada kalimat dinyatakan kepada Ghiyath, menyatakan bahasanya sampaikan untuk Imam Al-Mahdi ini atau Khalifah Al-Mahdi ini hadisan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong ya Ghiyath, sampaikan untuk Khalifah Al-Mahdi ini satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Langsung diujar sama beliau. Langsung ngomong gini, Pak. Tidak ada musabaqah,
tidak ada tasabuk, tidak ada yang halal dalam masa perlombaan kecuali perlombaan khail, perlombaan kuda, berkuda, atau perlombaan yang namanya onta. Yang kedua, perlombaan dalam masalah memanah. Yang ketiga, perlombaan dalam masa kecepatan burung merpati. Tujuannya apa yang ketiga ini Pak, yang berikutnya? Agar ridhonya sang khalifah tadi yang suka merpati. Ini contoh kecil. Orang-orang para penjilat yang bikin hadis palsu demi tujuannya apa? Menggapai yang namanya kepentingan masalah pribadi nafsunya dia. Para ulama sepakat, model semacam ini, orang-orang tersebut diancam oleh Nabi SAW dengan neraka jahanam. Karena apa? Dusta dengan sengaja menggunakan atas nama Rasulullah SAW. Sama dalam kitab ini pula ucapan Imam Az-Zahabi dalam mukadimah beliau menyatakan, al-kadhibu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kufrun yanqulu anil millati. Tolong hati-hati kata beliau, seorang dusta atas nama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufrun, orang semacam ini bisa kufur keluar dari Islam. Orang yang dusta mengatasnamakan Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan orang semacam ini yang tahu tentang dusta tersebut dan tentu disyaratkan atau dijawabkan tersebut, maka konsekuensinya dia kafir di mata Islam dan bisa keluar dari Islam. Wala raiba anna ta'ammudal kadhiba ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi tahlilil haramin atau tahrimi halalin kufrun mahdun. Beliau menyatakan pula tanpa ada keraguan, siapa di antara kalian dusta baik atas nama Allah maupun atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka tahlilil tahram, menghalalkan yang telah Allah haramkan, atau tahrimi halalin, atau mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan, maka orang semacam ini sebuah kekufuran tanpa ada keraguan, tanpa ada keraguan sama sekali. Wa innama sya'nu fil kitabi fa innama sya'nu fil kadhibi alaihi fi siwa dzalik. Tapi dalam bahasan ini bukan kaitan dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW terkait masalah tahlil dan tahrim, tidak. Tapi masalah pensyariatkan sebuah ajaran agama, cuma jadi masalah hadis ini adalah hadis dusta atas nama Rasulullah SAW bahasan ini. Ada satu ayat Al-Quran terkait sebuah ancaman masalah tahlilut tahrim atau tahrimut tahlil, penghalalan yang telah Allah haramkan atau pengharaman yang telah Allah halalkan, yaitu tentang masalah sebuah asbabun nuzul dalam surat yang ke-9, surat At-Taubah ayat 31, tentang kisah dialog Rasulullah SAW bersama seorang sahabat bernama Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Saat Allah berfirman satu kalimat ini dalam surat At-Taubah 31, menyatakan ittakhadu ahbarahum wa ruhbanum arbaba min dunillah. Orang-orang ahli kitab menjadikan alim-alim mereka, dinamakan ahbar, adalah orang-orang alim mereka, wa ruhban, termasuk para rehber mereka, arbaba min dunillah. Orang ahli kitab ini menjadi mereka tersebut di antara sembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Wal Masih ibn Maryam, termasuk di antara mereka pula menjadikan Al-Masih ibnu Maryam ada Tuhan di antara selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika ayat ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, sempat Adi bin Hatim radhiyallahu anhu membantah kalimat beliau dan menyatakan, ya Rasulullah, mana bodohum, kami dulu nggak pernah nyembah mereka semuanya. Hingga Nabi membantah dengan satu kalimat ini, alaisa yuharrimuna ma ahalallahu wa tuharrimuna. Bukankah ya Adi bin Hatim, saat para rakyat kalian, pendeta kalian mengharamkan apa-apa yang telah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya pula. Perhatikan Pak, dalam dunia Nasrani ada momen tertentu saat orang-orang ini mengkhidmatkan jiwanya untuk Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Membujang. Di satu sisi menikah adalah perkara yang halal. Mereka mengharapkan atas dirinya mereka untuk tidak menikah selama-lamanya, membujang selama-lamanya. Ini perkara yang halal mereka haramkan. Nabi menyatakan fatuharrimunahu, dan kan mengharamkannya pula. Naam ya Rasul, betul ya Rasulullah. Yang kedua beliau menyatakan wa yuhilluna ma haramallahu fatuhillunah. Kebalikannya pula, mereka menghalalkan perkara yang telah Allah haramkan.
dan kalian pun ikut menghalalkannya pula. Betul apa tidak? Iya, mereka menyatakan gitu. Saya ambil contoh Pak, babi halal atau haram? Halal atau haram? Haram. Di antara mereka menghalalkan daging babi dan kalian halalkan pula. Dia menyatakan na'am ya Rasulullah. Dia menyatakan kemudian Rasulullah selama watilka ibadah, itulah ibadah untuk mereka kesemuanya. Menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan. Itu kalian kesemuanya. Ini gambaran tentang sifat orang-orang Alkitab yang kemudian beberapa orang-orang ini mencoba dusta atas Rasulullah Muhammad SAW, mengharamkan apa-apa yang telah Allah halalkan pula. Di antaranya pula Bapak memuliakan, ada satu ayat Al-Quran tentang kebiasaan orang-orang kafir dulu yang bikin syariat mengharamkan atau mengharamkan hewan-hewan tertentu yang Allah halalkan. Sambil contoh di sini dalam surat yang kelima, surat Al-Maidah. Bisa dibuka surat Al-Maidah di ayat yang ke-103. Dalam ayat ini Allah menjelaskan tentang kebiasaan orang kafir zaman dahulu kala mengharamkan keadaan hewan-hewan tertentu. Yang dalam ayat ini Allah sebutkan 4 keadaan hewan. Yang pertama Allah menyatakan ma ja'alallahu min bahiratin. Allah gak pernah menjadikan haram aturan-aturan haram terkait hewan-hewan yang kalian namakan kalimat bahirah. Yang pertama. Yang kedua, wala saibatin, tentang masalah hewan-hewan saibah. Yang ketiga, wala wasilatin, atau hewan wasilah. Atau yang keempat, wala hamin, atau hewan ham. Perhatikan satu-satu. Dinamakan hewan bahira adalah onta-onta betina yang telah manak 5 kali. Onta betina ini beranak 5 kali. Saat anak yang kelima itu jantan, maka sama orang jahiliyah dikasih tanda diiris kupingnya, dibebaskan, nggak boleh ditumpahi, nggak boleh diambil susunya pula. Dalam artian haram ditumpahi, haram diambil susunya pula. Di satu sisi Allah nggak pernah bikin aturan semacam ini, cuma mereka ini bikin aturan baru dengan sebutan nama bahiro tadi. Yang kedua tentang kisah hewan-hewan saibatin. Saibah ini adalah onta-onta betina yang dibiarkan kemana-mana, dia dilepas kemana-mana gara-gara apa sih? Bukan masalah nadar. Orang tertentu punya nadar melepaskan hewan khusus. Wis untuk kita nadar, no gara-gara aku nadar. Ini orang jahili zaman dahulu kala. Gak boleh disenggol, gak boleh dijadikan yang namanya saibah dan sebagainya. Yang keempat, yang ketiga tentang masalah wasilah. Wasilah ini adalah domba betina yang kembar dampit. Apa dampit itu Pak? Nempel nggih. Dalam bahasa kita apa? Dalam dempet enggak? Dalam bahasa kedokteran siam ya. Jadi hewan ternak kambing yang dia lahir dempet ya. Ini ngapunten, domba wasilah semacam ini sama mereka nggak boleh disembelih. Wis jarno ben urip ngono. Lah ini ngapunten Pak, di antara perkara-perkara yang jelas halal di mata Allah Subhanahu wa taala sama mereka diharamkan. Yang ketiga, yang keempat tentang masalah ham. Itu hewan onta jantan yang telah sukses menghamili 10 ekor onta betina. Soal lagi Pak, dinamakan ham adalah hewan onta jantan yang sukses menghamili 10 ekor onta betina yang lainnya. Untuk onta semacam ini Pak, ada perlakuan khusus. Apa perlakuannya khusus? Gak boleh diganggu lagi sudah. Wis jarno, ojo dibeleh. Oke, unta ini sukses, kuat unta ini, bisa metengi 10 ekor onta betina. Hebat gak kira-kira? Hebat gak kira-kira? Yo hebat lah. Apalagi laki-laki seperti ini dengan. Imam Adz-Dzahabi membawakan dalil-dalil di antara yang pertama kali beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini. Dalil yang beliau bawakan pertama kali beliau menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dawuh satu kalimat ini. Inna kadiban alayya laisa kakadzabin ala ahadin. Beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam, dusta atas nama aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu konsekuensinya tidak sama kayak kalian dusta atas nama yang lainnya.
entah tentang namanya fulan kepada atas nama orang tuanya, dustanya kah, atau nisbat pada orang lain kah, gak akan pernah sama. Nabi menyatakan dusta atas namaku gak akan pernah sama selama-lamanya. Hingga beliau mengingatkan untuk kalimat ini, man kadzaba alayya muta'ammidan, barang siapa di antara kalian dusta atas namaku dengan sengaja. Dinamakan muta'ammidan dengan sengaja. Tadi saya nyatakan Pak, dan Jauzi menyatakan bahwasanya orang tertentu ambil keuntungan pribadi secara syahwatnya, dia membela madhab, ingin ngasih motivasi dan lain sebagainya, dia sengaja dusta atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun niatannya, beliau menyatakan sebuah ancaman, falyatabawwa, tolong siapkan untuk orang semacam ini maq'adahu minan nar, bahwa mereka akan siapkan tempat duduknya di neraka jahanam. Namun Pak, Nabi menyatakan dusta atas nama saya gak akan pernah sama. Dalam artian orang semacam ini Pak, ngapunten Pak, gak ngajeni Nabi belas. Kita ngapunten Pak RT dusta atas nama Pak RT pun kita sungkan, RW pun sungkan, apalagi lurah, camat, gubernur, wali kota, apalagi presiden, apalagi tamang lima. Termasuk ini Pak, orang zaman sekarang menggampangkan dusta atas Rasulullah SAW tanpa ada beban sama sekali. Di satu sisi dusta semacam ini sama mirip dengan orang-orang yang sangat tidak ngajeni Rasulullah SAW. Ditinjau dari dampak buruk, dusta atas nama Rasulullah SAW ada dua macam atau tiga macam di sini. Yang pertama, dusta atas nama Rasulullah SAW itu ibarat dia dusta atas nama Allah. Saya ulang lagi, yang pertama, dusta atas nama Rasulullah Muhammad SAW ibaratnya orang semacam ini dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Mengapa? Nabi SAW ada Rasul Rasulullah SAW yang Allah utus untuk menjelaskan syariatnya. Kalau ada orang dusta atas nama Rasulullah SAW, ibarat dia dusta sama Allah karena menjadi syariat baru. Yang kedua, efek negatifnya pula melazimkan pembuatan syariat baru atau pengubahan syariat. Yang pertama tadi Pak, dusta atas nama Rasulullah SAW, ibaratnya dusta atas nama Allah Subhanahu Wa Taala. Atau yang kedua di sini melazimkan dusta tersebut atas nama syariat baru yang ia buat, atau perubahan syariat baru yang ia buat pula. Atau yang ketiga pula, membuka kemungkinan orang semacam ini meniadakan syariat yang mungkin telah Allah syariatkan sebelumnya. Adzan dulu, silakan kalau adzan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi. Jamaah sekalian, saya bawakan contoh-contoh hadis-hadis palsu yang banyak menyebar di masyarakat dan diyakini kalau ini hadis yang asli dari Rasulullah SAW. Sambil contoh misalnya terkait tentang masalah kisah Nur Muhammad SAW. Pernah mendengar hadis ini, Pak? Nur Muhammad SAW. Pernah mendengar? Nur Muhammad. Nanti tolong dibuka di internet, di YouTube tentang keutamaan masalah hadis Nur Muhammad SAW. Dia bukan suatu ustaz terkenal, Pak. Gak main-main. Yang jadi masalah sekarang, hadis ini bukan hadis asli, tapi hadis yang palsu di mata para ulama al-hadis. Saya bawakan di sini, Pak Ibu memuliakan. Sempat dinyatakan katanya Nabi Daud kalimat ini, Innallaha ta'ala khalaqa qabla asya'i nura nabiyyika min nurihi. Bahasanya Allah Azza wa Jalla Rabb kalian menciptakan cahayanya yang kemudian menjadikan cahaya Nabi Muhammad SAW di antara cahaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian Nur Muhammad ini diambil dari nurnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam akidah Ahlussunnah, nur adalah di antara sifat yang Allah miliki. Saya ulang lagi. Dalam akidah Ahlussunnah menetapkan bahwasanya nur, cahaya adalah sifat di antara sifat yang Allah miliki di sana. Dalam hadis palsu ini dinyatakan bahwasanya Nabi Daud katanya Allah Azza wa Jalla sebelum menciptakan semua sesuatu ini yang ada di muka bumi ini, Allah ciptakan pertama adalah Nur Muhammad. Nur Nabi kalian semuanya yang diambil dari cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga beliau menyatakan pula, faja'ala dzalika nur yaduru bil qudrati haitsu sya'allah. Hingga kemudian cahaya tersebut berkeliling kemana-mana, dimanapun yang Allah inginkan di sini. Walam yakun fi dzalikal waqti lauhun. Saat itu enggak ada lauh mahfud. Saat itu saat Nur Muhammad keliling kemana-mana dengan kehendak Allah tersebut, Allah belum ciptakan yang namanya lauh mahfud. Wala kolam, tidak ada kolam sama sekali. Tahu kolam Bapak Ibu? Di satu sisi hadis sahih menyatakan, Rasul menyatakan yang pertama kali Allah ciptakan makhluk itu apa kira-kira? Al-kolam.
Hingga kalau menyatakan ya Rabb mada aktub, ya Rabb apa yang kutuliskan. Allah menyatakan uktu kulla syai'in, kau catat semuanya maqadirul khalqi, semua takdir makhluk dari awal hingga terakhir nantinya. Ini hadis yang sahih. Yang jadi masalah sekarang, katanya di sini saat roh Muhammad ini atau Nur Muhammad keliling kemana-mana, saat itu katanya tidak ada loh mahfud, tidak ada kolam, wala jannatun wala narun, tidak ada surga serta neraka, wala malakun wala samaun wala ardun, tidak ada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, tidak ada langit serta ada bumi, wala syamsun wala qamarun, tidak ada matahari serta bulan pula, wala jinnun wala insun, tidak ada jin maupun manusia pula. Berikutnya pula dinyatakan di sini pula, falamma aradallahu an yakhluqal khalqa, di saat Allah azza wa jalla berencana menciptakan makhluk, qassama dzalikan nur, Allah bagi cahaya Muhammad tersebut menjadi 4 bagian. Fa khalaqa min juz'il awal, yang pertama kali bagian pertama Allah jadikan yang namanya al-qalam. Yang kedua, bagian yang kedua al-lauh, yaitu lauh mahfuz. Yang ketiga adalah al-arsh, itu arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tsumma qasama al-jazaa'ul rabi', juz ar-rabi' ini, bagian yang keempat ini kemudian dibagi sama Allah Subhanahu wa taala arba'ata ajza', dibagi 4 lagi bagian yang keempat. Dijelaskan di sini wa khalaqa min juz'il awal hamalatul arsy. Yang pertama kali Allah ciptakan hamalatul arsy, maka mereka mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-kursi, kursinya Allah Subhanahu wa taala. Tahu kursi Bapak Ibu? Apa itu kursi? Mana kursi dalam ayat ini? Wasi'a kursius samawati wal ard. Kursi secara bahasa ay maudhu'ul qadam, tempatnya kaki, bukan tempat duduk, tempatnya kaki. Dalam ayat tersebut para ulama sebagian menyatakan bahwasanya luasnya kursi Allah Subhanahu wa taala, tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala, seluas langit dan bumi. Ini baru tempat kakinya Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran contoh tentang kisah hadis palsu di sini yang menyatakan di antara 4 bagian tersebut yang dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah jadikan yang kursinya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, menetsalis yang ketiga, fal ars, artinya langit, arsnya Allah Subhanahu wa taala. Semaka semujus rabi', bagian yang keempat lagi dibagi sama Allah 4 lagi kemudian. Wa khalaqa minal juz'il awal hamalatul arsy, wa tsani al-kursi wa tsalis al-baqi al-malaikati. Semaka semujus rabi' arba'ata ajaz martanah wa khalaqa min awal as-samawat. Yang pertama Allah jadikan langit, yang kedua Allah jadikan bumi, yang ketiga Allah jadikan surga dan neraka. Yang keempat Allah bagi 4 lagi kemudian. Yang pertama Allah jadikan diantaranya pula nuru absaril mu'minin, Allah jadikan cahaya penglihatan orang-orang beriman dan lain sebagainya. Ini contoh kecil hadis yang palsu yang banyak menyebar dan diyakini sahih oleh orang-orang kaum muslimin saat ini. Yang kemudian berikutnya pula, jadi saya ceritakan ada hadis palsu terkait orang-orang gara-gara masalah fanatik madhab. Betul Bapak Ibu? Ini ada satu hadis yang dibuat oleh orang-orang fanatik madhab dari kalangan Abu Hanifah. Ada orang-orang Hanafiyah menulis hadis palsu ini untuk mencela hadis dari kalangan orang-orang atau madhab dari kalangan orang Syafi'iyah. Dalam poin ini dinyatakan bahwasanya katanya Nabi Dawuh, padahal itu bukan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menyatakan Nabi Dawuh katanya mereka gini, yakunu fi ummati rajulun, nanti di kalangan umatku ada seorang laki-laki, jadi umat Islam. Dari laki-laki ini yuqal lahu, namanya dia, dipanggil namanya dia Muhammad ibn Idris, itu nama Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau menyatakan di sini ad-darru ala ummati minal iblis. Muhammad bin Idris ini lebih bawa mudarat untuk umatku lebih dari iblis. Bayangkan Pak, Imam Asy-Syafi'i dinyatakan lebih mudarat daripada iblis. Wa yakunu fi ummati, nantinya di umatku nantinya pula rajul, seorang laki-laki yuqal lahu Abu Hanifah, disebut Nabi Abu Hanifah, wa huwa siraju ummati, siraju ummati, dialah pelita umatku, pelita umatku. Hadis ini jelas palsu, jelas palsu. Mak ngapunten Pak, sebagian ulama Hanafiyah masih pegang erat hadis ini. Gara-gara masalah apa coba? Gara-gara masalah apa kira-kira? Fanatik madhab. Saya ambil contoh lain Pak Ibu, ya kan? Masyarakat kita paling hobi piknik. Betul Bapak Ibu? Masyarakat kita
terutama para ibunda paling hobi kalau piknik. Jelang liburan atau enggak liburan, terlebih hari libur, Sabtu, Ahad, itu seringkali ada bis pinggir jalan. Tujuannya apa sih? Acara apa kira-kira? Acara apa kira-kira? Ziarah. Saudara teman tertentu. Sempat beberapa pembina, ngapunten Pak, ini ngapunten, bukan saya menyatakan ini jelek, enggak. Kaitan masalah pembina jadi masalah. Para kiai ini sempat cerita menyatakan bahasanya, bukan hadis palsu, man zaro auliyai, barang siapa di antara kalian, hadis palsu ini menyatakan ini firman Allah Subhanahu wa taala, katanya dia. Barang siapa di antara kalian zaro auliyai 11 marrat, ziarah pada waliku sebanyak 11 kali di antara mereka. Maka ibadah semacam ini ke ibadah umrah. Orang banyak ikut gak kira-kira? Pakai sing melo. Ujung-ujungnya apa sih? Ujung-ujungnya apa sih kira-kira? Duit. Nah, akeh sing melo, akeh sing bayar, ujung-ujungnya apa? Duit. Itu tadi. Bang, betul Bang, hadis palsu itu berat. Dan satu hal, dalam poin ini bukan sama terkait sama lain, tidak. Tapi Nabi mengancam tentang banyaknya umat zaman dahulu kali ke saat ini pula, tentang oknum-oknum yang masih menyampaikan hadis-hadis palsu mengatasnamakan Rasulullah SAW. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Jelas kira-kira? Kurang berapa menit untuk komennya? Kurang berapa menit komennya? 11 menit. Sudah masuk. Pas. Bebas. Lanjut atau off dulu ini. Insya Allah Ta'ala kita lanjutkan untuk yang akan datang pembahasan tentang masalah ucapan dari Imam Adz-Dzahabi yang menukil hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ancaman-ancaman bagi orang-orang yang masih suka mendustakan atas nama Rasulullah SAW. Wallahu ta'ala bisawab. Dari Allah Subhanahu wa taala menetapkan aku qouli hada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.